Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andri Setiawan, mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini ingin memaparkan terkait peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Dr. Hajah Ihsana L. Huluko MPD. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan anak dimulai dari rumah dan orang tua adalah guru pertama bagi anak, sehingga mereka, para orang tua, adalah memegang peranan kunci dalam membentuk pendidikan karakter anak. Nah, lalu apa sajakah peran orang tua dalam pendidikan bagi anak? Kita bisa saksikan dalam video berikut ini. Pendidikan merupakan suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Pendidikan tidak hanya berlangsung di kelas, tetapi berlangsung pula di luar kelas. Namun, pendidikan anak di zaman sekarang ini mulai rentan karena kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak itu sendiri. Nah, lalu peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Yang pertama, yaitu memastikan anak sehat dan siap menerima pelajaran. Yang kedua, menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Dan yang ketiga, lakukan kontak rutin dengan guru. Nah, orang tua yang berhasil menyekolahkan anaknya sering merasa tanggung jawabnya telah selesai. Padahal pendidikan anak adalah tanggung jawab yang berkesinambungan dan berkelanjutan antara institusi sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dalam semua proses perubahan tersebut, di manakah peran orang tua? Masalah mengenai keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak di sekolah secara garis besar itu bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, inisiatif sekolah untuk merangkul para orang tua sudah ada. Namun orang tua enggan karena kesibukan atau merasa hal itu tidak perlu. Sudut pandang yang kedua, kebanyakan pihak sekolah saat ini jarang sekali yang melibatkan orang tua dalam prosesnya. Pertemuan antara guru dan orang tua biasanya hanya berlangsung pada saat pembagian raport saja. Selain itu, orang tua juga hanya datang ke sekolah terkait dengan permasalahan bantuan sosial seperti KJP atau Kartu Jakarta Pintar dan PIP, Program Indonesia Pintar. Nah, dan faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya peran orang tua dalam mendukung pendidikan bagi anak. Faktor yang pertama, orang tua itu terlalu sibuk pada pekerjaannya. Dari salah satu faktor kelalaian tersebut adalah kesibukan orang tua dan kurang harmonisnya keadaan keluarga. Keadaan ini dapat mengakibatkan anak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik, serta pendidikan anak menjadi terabaikan. Faktor yang kedua yaitu broken home. Perpisahan orang tua akan berpengaruh pada kemampuan akademik anak. Beberapa penelitian menemukan bahwa anak-anak dari orang tua yang bercerai memiliki nilai yang lebih rendah dari kelompoknya. Anak mungkin tidak fokus karena orang tua tidak menemaninya belajar atau anggota keluarganya tidak membuatnya nyaman. Kemudian faktor yang ketiga, kondisi ekonomi kurang. Persoalan ekonomi merupakan salah satu persoalan sangat penting dalam proses pendidikan formal. Oleh karena itu, bila mana ekonomi seseorang mengalami kesuraman, pastinya proses pendidikan akan terhambat. Bahkan akan terjadi proses pendidikannya akan terhenti disebabkan oleh tidak mampunya ekonomi keluarganya untuk membiayai pendidikan. Faktor yang keempat, yaitu kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan. Sampai saat ini masih banyak orang tua yang kurang perhatian terhadap pendidikan anaknya.
Padahal dukungan terhadap pendidikan anak sangatlah penting dan merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh orang tua. Nah, dari beberapa permasalahan tadi ada solusi, ya, ada beberapa solusi terkait permasalahan kurangnya dukungan peran orang tua terhadap pendidikan anak. Solusi yang pertama yaitu menjalin kerjasama sinergis antara antara guru dan orang tua dengan membentuk paguyuban orang tua yang diinisiasi oleh wali kelas. Yang kedua, menyelenggarakan program parent teaching. Program ini memungkinkan orang tua siswa bergantian untuk merasakan menjadi pengajar di kelas anaknya sendiri. Solusi yang ketiga, mengintensifkan komunikasi. Wali kelas sebenarnya sudah dimudahkan dengan adanya teknologi dengan membuat grup WhatsApp atau WA. Wali kelas bisa aktif mengomunikasikan program-program pembelajaran dan mendengar pandangan dari orang tua lewat grup tersebut. Nah, itu beberapa solusinya. Dan saya mempunyai ada kata-kata bijak, ya. Jadi hadiah terbaik dari seorang ayah kepada anaknya adalah pendidikan dan pengasuhan. Nah, untuk selanjutnya ini ada kisah inspirasi peran orang tua dalam mendidik anak yang akan terangkum dalam video. Jadi saya sudah mendokumentasikannya. Bisa kita saksikan kisah inspirasi dari peran orang tua atau wali murid dalam mendidik anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Sari, salah satu orang tua dari wali murid Nataza Naura Livia yang sekarang sudah lulus dari SDN 02 Tanjung Priok. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman ketika Naura mengalami atau menjalani masa-masa di sekolah dasar. Ada beberapa tantangan buat para orang tua, khususnya mungkin saya pribadi ya, ketika anak tersebut belajar di tahap SD. Sebagaimana kita tahu saat ini era teknologi informasi itu berkembang dengan pesat. Salah satunya adalah penggunaan internet atau melalui media gadget. Kita tahu terutama kemarin ya, based on masa pandemi kemarin dengan sekolah jarak jauh, semua guru mengandalkan orang tua di rumah, kemudian juga anak-anak dituntut, siswa dituntut untuk bisa belajar mandiri melalui teknologi gadget tersebut, HP. Tantangannya adalah siapa sih anak-anak kalau diberikan handphone pasti nggak mau lepas ya, diberikan gadget tidak mau lepas. Ini yang kita salah satunya perlu waspadai. Artinya jangan sampai handphone atau gadget yang dia gunakan untuk lebih fokusnya bermain atau mencari sesuatu yang sifatnya tidak penting bahkan tidak baik mungkin. Jadi sini butuh pengawasan orang tua ketika anak tersebut ditugaskan untuk mencari informasi, dampingi bahwa memang dia memegang atau dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi tersebut dipelajari dari sekarang, tapi dengan tetap memfilter mana yang mereka harus cari atau mereka bisa buka, mereka bisa lihat, dan mana yang tidak, gitu kan, seperti itu. Kemudian menumbuhkan tadi kemandiriannya juga, ya, kemandirian untuk belajar dengan cara kita sebagai orang tua memberikan contoh. Nah, salah satu kemudian yang terakhir mungkin saya akan sampaikan tips and tricks ya terhadap dunia pendidikan sendiri seperti apa seharusnya. Pertama adalah kalau menurut saya mindset yang semoga sudah tidak ada lagi ya, mindset terutama untuk guru-guru SD nih yang kita dulu terkenal guru SD tanda kutip galak gitu kan, kemudian sifatnya tuh mengajar dengan keras, tegas dan sebagainya. Pola perilaku ataupun mental anak itu justru berkembang di masa-masa SD menurut saya. Artinya
di sini kita butuh guru itu, guru SD ini harapannya tidak hanya sebagai guru, tetapi tanda kutip mereka juga bisa bersifat seperti layaknya psikolog, yang artinya para guru bisa tahu nih, bisa mengetahui karakter dari masing-masing siswa, yang tidak bisa lagi kita membandingkan ya antara kamu malas atau bukan malas, kamu harusnya kayak seperti A, si B, si C. Itu salah, menurut saya kurang tepat ya. Jadi kalau kita bicara kemampuan anak, teknologi tersebut dipelajari dari sekarang, tapi dengan tetap memfilter dengan akademik. Tapi setiap anak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang berprestasi secara akademik, ada yang mungkin non akademik. Di sini guru harus bisa melihat ya, kita sebagai pendidik, guru sebagai pendidik, guru sebagai pendidik harus bisa melihat kemampuan anak gitu ya. Jadi kita lihat, oh mungkin dia kurang di sisi non akademik, tapi dia punya kelebihan di sisi maksudnya dia kurang di akademik tapi dia memiliki kemampuan di non akademik. Itu yang harusnya bisa men-trigger. Jadi jangan membuat siswa minder, artinya saya nih kurang mampu, saya tidak sepandai teman-teman saya. Itu membuat dia minder. Alhasil kalau seperti itu, minat belajar, kemudian keinginan dia untuk maju itu sudah down duluan. Itu yang saya sampaikan tadi. Dituntut juga dari sisi guru, harapannya bisa sebagai peran psikolog. Jadi nanti ini akan terbawa sampai dengan nanti di SMP, SMA, bahkan peminatan nantinya ketika dia untuk memilih kuliah ataupun memilih cita-citanya. Namun mental dasar terbentuk ketika SD menurut saya gitu kan. Kemudian juga diciptakan komunikasi yang baik antara siswa dengan guru. Yang bisa saya sampaikan, kalau dulu kita bilangnya guru itu ditakuti gitu kan, harusnya digugu dan ditiru gitu kan. Artinya kita meniru perilaku guru yang mohon maaf misalkan kurang baik, ya jangan sampai terlihat gitu. Artinya kita memberikan contoh di hadapan siswa bahwa inilah kita nih dengan akademik, tapi setiap anak kesannya dia. Begitu pula harapannya mungkin di SD, kalau sekarang di SMP ya yang ada guru konseling BK ya, guru BP ya, guru BP. Next mungkin bisa juga diadakan seperti model konseling anak-anak yang sifatnya bukan permasalahan, tapi lebih pada pengen apa sih cita-citanya. Jadi sifatnya lebih pada untuk mengkomunikasikan gitu kan antara siswa dengan murid, dengan guru dan orang tua. Jadi ekosistem di sini antara guru, kemudian orang tua dan murid ya. Muridnya pun harus terus nih kita artinya ya, karena dia punya kemampuan atau apa ya, kita tentu dia mereka untuk belajar yang tetap diawasi dengan batas-batas waktu tersebut. Itu kalau dari saya kurang lebih sedikit tadi sharing yang saya bisa sampaikan ketika Naura menjalani masa-masa sekolah. Semoga ini menjadi perhatian bersama untuk kita semua, baik saya ataupun kami sebagai orang tua, kemudian siswa itu sendiri, guru, dan juga kepala sekolah serta ekosistem yang berkesinambungan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesannya dia. Begitu pula harapan.